Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali materi kita tentang belajar Android Studio. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai yang namanya inflator. Untuk mengetahui apa yang disebut dengan inflator, kita coba masuk ke Android Developer. Kita coba lihat dokumentasinya di sana. Kita coba cari inflat. Kita baca dokumentasinya. Jadi inflator itu merupakan layout instansiasi atau implementasi dari layout XML. Kita masukkan ke dalam sebuah object view dengan menggunakan get layout inflator maupun get system service. Jadi sederhananya gini, kalau kemarin kita bahas tentang intent. Jadi kalau intent itu perpindahan antara satu activity ke activity lain, lalu bagaimana mengakses data dari satu activity ke activity lain dengan mengirimkan variabel menggunakan put extra dan juga mengambil data menggunakan get extra. Nah, untuk bagian inflat ini yaitu bagaimana sebuah file Java bisa mengakses lebih dari satu file XML. Jadi pada prinsipnya file XML itu bisa dimasukkan dalam satu objek sehingga bisa diakses melalui coding Java gitu ya. Untuk contohnya, mungkin contoh sederhananya gini. Jadi nanti ke depan banyak sekali implementasi daripada inflator ini. Namun untuk pemahaman awal kita coba buat contoh sederhana. Misalkan saya tambahkan. Jadi cara menambahkan XML dengan mengklik kanan, klik kanan, lalu new, lalu sini pilih layout resource file. Misalkan di sini kan kita sudah punya satu main activity, lalu XML juga activity main. Di sini saya tambahkan misalkan layout 2 gitu ya. Jadi ada layout 1, layout 2, klik OK. Di sini sudah dapat layout 2, misalkan kita tambahkan lagi satu layout 3 misalnya. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi dari satu Java kita bisa mengakses lebih dari satu XML. Jadi contoh kasus ini misalkan kita buat contoh sederhana dengan menggabungkan dua buah XML ini ke dalam satu XML ya. Jadi kita gabungkan. Ini nanti contoh kasusnya banyak ya. Misalkan kita pakai fragment nanti. Setelah ini kita akan bahas tentang fragment, bagaimana satu frame kita bagi-bagi begitu, lalu kita input ke dalam dengan sistem modular. Kalau di PHP berarti fungsi include gitu ya. Namun di sini kita fokus pada inflat. Jadi bagaimana satu file Java bisa mengakses lebih dari satu file XML. Misalkan layout 2 kita desain dulu. Sini saya pakai saja linear ya. Layout. Di sini saya gunakan misalkan orientationnya vertikal, di dalamnya saya kasih text view, wrap content, lalu di sini kita kasih teks. Misalkan layout 1 gitu ya.
layout 2 ya. Nah, size-nya misalkan 20 sp. Lalu kita kasih tengah gravity-nya center. Oke, cukup ya. Kita misalkan kasih tebal, stylenya text stylenya bold. Cara yang sama ini saya belum ditutup ini ya. Cara yang sama saya letakkan juga di sini. Ini saya ganti dulu ke linear. Lalu di sini saya kasih orientation-nya vertikal, gravity-nya center supaya sama. Ini layout 3 ya. Oke. Di sini juga sama ritmenya, saya gunakan linear. Linear layout, lalu text view-nya. Di sini misalkan layout utama gitu ya. Orientation-nya vertikal, lalu gravity-nya center. Jadi ada satu activity, 2, 3 ya. Ada tiga file XML. Nah, kita coba kasih name, ID-nya. Misalkan ini txt, karena ini text layout 3, saya kasih saja namanya txt3. Kemudian ini ID-nya txt2. Saya menyesuaikan dengan nama layout saja. Di sini juga saya beri nama ID-nya txt1. Terus berikutnya ya, untuk jadi nanti kita mau gabungkan 3 XML dalam satu XML. Jadi XML2 dan XML3 kita tambahkan ke dalam main XML atau main activity. Maka main activity ini kemudian kita beri nama. Jadi kita kasih tambah ID di sini, kasih nama misalnya utama gitu ya. Oke, di layout XML sudah selesai. Sekarang kita ke bagian activity-nya. Untuk bagian activity kita tambahkan dulu kita casting dulu main tadi ya. Utama kita casting karena ini merupakan bagian dari linear. Jadi kita casting di sini linear layout. Lalu kita kasih nama utama sama dengan find view by id r.id.utama. Lalu selanjutnya untuk menambahkan activity atau XML yang lain ke dalam sini, itu tidak bisa langsung dipanggil. Kita harus menggunakan yang namanya view tadi ya. Kalau kita lihat di sini dokumentasinya, untuk menambahkan XML kita membutuhkan object view. Maka kita harus buat dulu objeknya, object view. Misalkan saya kasih nama view 1 gitu ya. Nah, di sini alt enter untuk diambil diimport. Lalu selanjutnya di sini kemudian kita buatkan get layout ya. Get layout inflator, kita gunakan inflator, kemudian kita invert. Di sini banyak beberapa metode ya, kita pakai yang pertama saja. Di dalamnya kemudian kita panggil file yang mana yang mau kita panggil ya. Misalkan di sini view, saya kasih nama view 2 berdasarkan sesuaikan dengan nama layout. Nah, di sini kita bisa panggil r.layout. Di sini kita bisa panggil layout berapa di sini yang kita mau inginkan. Jadi misalkan layout 2.
Oh ya, di sini masih ada parameter tambahan selain parameter layout. Kita juga membutuhkan view group. Nah, view group ini sebenarnya bisa kita implementasikan dengan menambahkan ID di masing-masing layout. Namun kalau tidak ada ID, kita bisa gunakan null. Seperti ini. Begitu juga dengan activity yang layout ketiga. Saya duplikat dengan menekan Ctrl D. Lalu di sini saya beri nama 3. Kemudian di sini saya manggilnya layout 3. Nah, begini cara mengakses widget di dalam dalam activity atau dalam XML. Jadi kalau XML istilahnya ini XML-nya activity, itu kita tinggal castingnya dengan langsung saja seperti ini. Namun jika activity atau XML-nya terpisah, kita harus menggunakan object view. Berikutnya, untuk menambahkan view ke dalam layout utama, ya, view 2 dan view 3 ke dalam layout utama, maka kita bisa menambahkan, kita bisa nulisnya gini, utama dot add view. Jadi kita tambahkan view apa yang kita tambahkan, tentunya salah satunya ini ya. Misalkan kita tambahkan view 2 ya, misalkan view 2 gitu. Lalu kita tambahkan juga view 3, sehingga nanti pada XML itu akan terdapat 3 XML ini gabung. Jadi XML pertama activity main, lalu menambahkan view yang kedua. Apa itu view yang kedua? View kedua itu adalah memanggil layout yang kedua, lalu view yang ketiga memanggil layout yang ketiga. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Jadi ada layout utama, kemudian layout kedua, layout yang ketiga. Dimana layout pertama itu ini isinya, kemudian layout kedua, lalu layout yang ketiga. Seperti itu hasilnya. Jadi 3 layout digabung dalam satu activity. Selain cara memanggil layout yang berbeda, jadi cara memanggil layout yang sesuai dengan activity main activity itu seperti ini. Untuk memanggil layout yang berbeda ya, atau layout yang lain, XML yang lain, kita gunakan view. Lalu untuk mengakses widget di dalamnya juga sama ya. Jadi misalkan untuk mengakses widget kita mau rubah tulisan ini misalnya. Untuk merubah tulisan secara langsung, kita tinggal panggil, kalau kita rubah activity main, widget yang ada pada activity main, tentunya langsung saja kita bisa memanggil txt1 ya. Jadi misalkan text view, lalu txt1 gitu ya, kemudian sama dengan find view by id r.id.txt1. Untuk yang bagian txt2 itu tidak bisa langsung memanggil seperti ini. Jadi misalkan txt2 kita langsung panggil txt2 seperti ini. Ini tidak bisa ya, karena memanggil lintas linear, lintas layout. Jadi cara manggilnya kita manggil menggunakan view. Jadi kita panggilnya, deklarasikan dulu view-nya biar rapi. Saya pindahkan ke bagian bawah. Ini cara manggil untuk txt1. Untuk txt2 kita bisa menggunakan text view, lalu txt2 sama dengan, jadi kita tidak langsung find view, tapi kita panggil dulu view-nya. Jadi view 2 dot, nah, baru kita panggil find view by id. Seperti itu. r.id.txt2.
teks 3 juga sama. Jadi kita panggil teks 3, kita casting teks 3 sama dengan kita panggil view 3. Jadi artinya teks 3 ini dia berada pada view 3. View 3 itu merupakan kita inflate daripada layout 3. Jadi gitu cara membacanya. Lalu misalkan kita set text ya. Teks T1 titik set text, kita pakai char saja. Lalu misalkan kita tulis ini layout utama, saya duplikat, ini layout kedua, saya duplikat lagi, ini misalkan layout ke 3. Kita coba run. Oke, jadi setelah dieksekusi hasilnya seperti ini. Jadi cara memanggil XML yang lain menggunakan view, lalu cara mengakses widget di dalam XML juga kita harus menggunakan view ya, sebagai perantara. Kemudian untuk setnya baru kita bisa manggil variabel secara konsep. Mudah-mudahan bisa difahami apa itu inflate dan bagaimana cara penggunaannya. Nanti pada contoh-contoh berikutnya kita akan bahas juga tentang inflate juga, tentunya dengan penggunaan atau contoh yang berbeda. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin demikian untuk penjelasan terkait dengan inflate. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.